Gunawan berjalan dengan santai di pinggir kota. Pagi itu terasa sedikit lebih panas dari biasanya, dan udara kota yang sibuk tampak sedikit lebih lengang. Sebagai seorang sales freelance, Gunawan terbiasa bekerja di daerah pinggiran kota ini, menjajakan barang-barang yang ia kulak dari kota besar. Ia sudah biasa dengan toko-toko kecil yang tersebar di sepanjang jalan, meskipun kadang merasa bosan dengan rutinitasnya. Pagi itu ia melintasi jalan yang biasa ia lewati, namun matanya terhenti pada sebuah bangunan yang tidak ia kenal. Biasanya tempat itu hanya tanah kosong yang sering ia lewati, namun kini ada sebuah toko besar yang berdiri tegak di sana. Bangunan itu tampak baru dengan pintu kaca besar dan cat yang masih mengkilap. Gunawan merasa penasaran dan tanpa berpikir panjang ia memutuskan untuk memasuki toko itu. Saat memasuki toko, suasananya terasa sedikit aneh. Meskipun toko itu besar, hanya ada sedikit barang yang dipajang di rak-rak. Ada beberapa produk yang terlihat cukup mahal dan mewah, tetapi semua barang itu tampak tidak biasa. Gunawan tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadanya. Ia mencoba menenangkan diri dan mulai mencari pemilik toko. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari ruang belakang toko. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan dengan rambut panjang yang tergerai indah. Wanita itu tampak sangat cantik, namun ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Gunawan merasa seolah-olah ia sudah pernah melihat wanita itu sebelumnya, meskipun ia tidak bisa mengingat kapan. "Selamat pagi Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara lembut yang menenangkan. Gunawan sedikit tersentak, namun segera tersenyum. "Selamat pagi Nona, saya Gunawan, seorang sales freelance. Saya membawa beberapa barang-barang yang mungkin bisa berguna untuk toko ini. Saya ingin menawarkan beberapa produk berkualitas bagus." Wanita itu tersenyum tipis. "Tentu saja, saya senang melihat ada orang yang datang. Nama saya Fiona, silakan masuk. Tuan Gunawan, saya senang mendengarnya." Gunawan merasa sedikit terkejut, tetapi segera menyusul Fiona masuk dalam toko. Fiona mempersilahkan Gunawan untuk duduk di ruang tamu kecil yang terlihat sangat nyaman. Ada aroma harum bunga melati yang memenuhi udara, menciptakan suasana agak menenangkan, namun sedikit mencekam. Selama percakapan mereka, Gunawan semakin merasa tertarik pada Fiona. Wanita itu tampaknya sangat ramah dan penuh perhatian. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Matanya yang tajam dan penampilannya sempurna, seolah tidak manusiawi. Seperti sesuatu yang lebih dari sekedar wanita biasa. "Sepertinya Anda tidak memiliki banyak pelanggan di sini," Gunawan berkata, mencoba untuk membuka percakapan lebih jauh. Fiona tersenyum dengan lembut. "Sebenarnya saya tidak membutuhkan banyak pelanggan. Toko ini hanya tempat untuk saya beristirahat. Saya lebih suka di sini sendirian." Gunawan merasa terkejut mendengar jawaban itu. "Sendirian? Bukankah seharusnya ada lebih banyak orang di sekitar sini?" Fiona menatapnya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah sedang menilai dirinya. "Saya suka sendirian, hanya itu yang saya butuhkan." Meskipun percakapan itu terasa aneh, Gunawan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Fiona. Ia terpikat oleh kecantikan wanita itu. Dan meskipun ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya, ia merasa nyaman berada di dekat Fiona. Hari-hari berikutnya Gunawan sering mengunjungi toko itu. Setiap kali ia datang, toko tersebut terasa semakin asing. Meskipun Fiona selalu menyambutnya dengan senyuman yang hangat. Ada perubahan dalam suasana toko yang membuat Gunawan semakin gelisah. Toko itu tampak lebih gelap, lebih sunyi, dan semakin banyak barang-barang aneh yang dipajang. Fiona juga semakin sering mengajaknya untuk tinggal lebih lama, menawarkan teh hangat dan percakapan yang mengalir. Namun, semakin lama Gunawan berada di sana, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, saat ia mengunjungi toko itu untuk pertama kalinya setelah matahari terbenam, suasana di dalam toko itu terasa sangat berat. Fiona yang biasanya ramah, kini tampak lebih dingin dan penuh misteri. Mungkin karena rasa penasaran yang semakin mendalam, Gunawan memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Di ruang belakang toko, Gunawan menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik rak-rak barang.
Pintu itu tampak sangat tua, seolah sudah lama tidak dibuka. Tanpa ragu, Gunawan membuka pintu itu dan menemukan sebuah tangga yang turun ke bawah. Ia merasa sedikit takut, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Saat turun ke bawah, ia menemukan ruang yang sangat luas, dengan langit-langit yang tinggi dan dinding yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan tua. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Di meja itu Gunawan melihat sebuah cermin besar yang memantulkan bayangannya sendiri. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bayangannya tampak berbeda, lebih gelap dan lebih kabur, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Tiba-tiba suara lembut Fiona terdengar di belakangnya. "Kamu sudah menemukan ruangan ini, Gunawan. Aku senang kamu datang." Gunawan terkejut dan berbalik. Fiona kini berada di belakangnya, tetapi wajahnya lebih pucat dan matanya kosong, benar-benar kosong tanpa bola mata. Ia merasa jantungnya berdetak kencang. "Apa semua ini, Fiona?" tanya Gunawan dengan suara terkejut. Fiona tersenyum, tapi senyum itu terasa sangat dingin dan menyeramkan. "Ini adalah tempat di mana aku menjaga mereka yang datang dan terperangkap di sini. Mereka tidak bisa pergi seperti kamu, Gunawan." Gunawan terdiam, merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Fiona mendekat, matanya berbinar dengan kegilaan. "Aku ingin menjadikanmu bagian dari dunia ini. Aku ingin kamu tetap tinggal bersamaku selamanya." Tiba-tiba dari balik bayangan muncul sosok-sosok lain. Mereka adalah arwah-arwah yang terperangkap di dalam toko itu. 13 sosok yang semuanya tampak pucat dan menakutkan. Mereka mengelilingi Gunawan, menatapnya dengan tatapan kosong. Gunawan merasa tubuhnya kaku, namun ia tahu bahwa ia harus melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju pintu keluar, menembus kerumunan hantu yang mencoba menahannya. Namun Fiona dengan cepat mencegatnya. Tangannya yang dingin mencengkram pergelangan tangan Gunawan. "Tidak ada yang bisa lari dariku, Gunawan," kata Fiona. Suaranya penuh dengan ketakutan yang mencekam. Gunawan berjuang sekuat tenaga dan akhirnya dengan dorongan terakhir ia berhasil melepaskan diri dari cengkraman Fiona. Dengan tubuh gemetar, ia berlari keluar dari toko itu, melintasi jalan yang gelap dan sunyi, hingga akhirnya ia mencapai parkiran toko Alfamart di pinggir jalan raya, tempat mobilnya terparkir. Setelah kejadian itu, Gunawan tidak pernah lagi kembali ke toko tersebut. Ia merasa trauma dan perasaan takut terhadap wanita semakin mendalam. Selama bertahun-tahun, ia berusaha melupakan kejadian itu. Namun, bayangan Fiona dan arwah-arwah terperangkap terus menghantuinya. Hingga tua, Gunawan tidak pernah menikah. Setiap kali ia melihat wanita cantik, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Fiona, hantu yang pernah mencoba menjebaknya, tetap tinggal di pikirannya, menghantuinya tanpa henti. Di akhir hidupnya, Gunawan akhirnya bisa menemukan kedamaian. Namun, pada malam terakhirnya, saat ia terbaring lemah di ranjang, ia melihat sosok Fiona berdiri di ujung tempat tidurnya. Fiona tersenyum dengan lembut, dan matanya yang kosong memandangnya dengan penuh kasih. "Gunawan, kamu sudah waktunya ikut denganku," kata Fiona dengan suara lembut. "Sekarang kamu akan menjadi milikku selamanya." Dan pada saat itu, Gunawan menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar melarikan diri dari Fiona. Sejak saat ia pertama kali memasuki toko itu, ia sudah terperangkap dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan.